Shalom saudara-saudari di rumah, apa kabar semuanya? Semoga kita semua masih dalam perlindungan Tuhan ya, amin. Selamat hari Minggu, kita akan memulai ibadah Minggu kita. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu hati, kita mau berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa. Walaupun kami tidak berada di gereja Bapa, kami berada di rumah Bapa, tapi kami yakin Bapa, penyertaan-Mu ada di manapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Bapa, terima kasih untuk perlindungan-Mu Bapa. Kami bersyukur memiliki Bapa yang selalu mengasihi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai pagi dengan bersyukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan kita akan bersyukur sebab Tuhan kita baik. Move on to me.
Kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua sukacita sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing karena keadaan yang tidak memungkinkan. Tapi itu tidak akan mengurangi esensi daripada ibadah kita masing-masing. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami membuka hati, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang menuntun kami, mengajar kami untuk memahami dan menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kami. Berbicara kepada kami Bapa, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Yohanes. Kita akan buka kitab Yohanes. Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Minta maaf, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29. Sekali lagi, Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29. Saya akan baca firman Tuhan ini. Firman Tuhan demikian. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita belajar firman Tuhan dengan satu topik, yaitu perjumpaan pribadi dengan Kristus. Perjumpaan pribadi dengan Kristus. Apa itu perjumpaan pribadi dengan Kristus? Perjumpaan pribadi dengan Kristus adalah ketika kita mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengalami kuasanya, kita mengalami kasih-Nya, kita mengalami kedahsyatannya di dalam kehidupan kita. Kita mempercayai Dia seutuhnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi di dalam kehidupan kita. Maka disitulah kita berkata bahwa kita sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Pertanyaannya adalah, apa dampaknya atau apa efeknya ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus? Ada dua hal
Yang pertama adalah bahwa ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka kita akan mengalami damai sejahtera. Sekali lagi saya katakan, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka kita akan memiliki damai sejahtera. Di dalam ayat 26 bagian B, ketika Tuhan Yesus menemui murid-muridnya berikutnya, dan di situ ada Thomas. Kalau sebelumnya Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan di situ tanpa kehadiran Thomas, ayat 26 bagian D dikatakan di situ, sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Mengapa ketika Yesus menemui murid-muridnya, bahkan sebelumnya tanpa Thomas, Tuhan Yesus katakan juga ketika Dia hadir di tengah-tengah mereka, Dia katakan damai sejahtera bagi kamu. Ini penting karena ketika Yesus mati di kayu salib dan kemudian Dia dikuburkan, di situ ada satu tekanan khusus yang dialami oleh murid-muridnya. Mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menyukai Yesus pada waktu itu. Dan yang kedua, mereka mulai berpikir, apakah Yesus yang selama ini bersama-sama dengan mereka itu adalah Tuhan atau bukan? Sehingga mereka mulai berpikir untuk kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Ketika mereka sedang dilanda oleh kekecewaan, mereka mulai merasa khawatir akan kehidupan mereka, akan masa depan mereka. Mereka kehilangan damai sejahtera. Maka kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ketika Dia menemui murid-muridnya, Dia menyapa mereka dengan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Artinya apa? Yesus mau memberikan penegasan kepada murid-muridnya. Kalau tadinya mereka hidup di dalam kekecewaan, mereka mulai putus asa, mereka mulai hilang pengharapan, mereka mulai mempertanyakan tentang Yesus yang sebenarnya, maka Yesus datang untuk memberikan ketenangan kepada murid-muridnya. Dia mau berkata kepada murid-muridnya, ini aku adalah Tuhan. Aku telah bangkit dari maut, aku telah mengalahkan kuasa maut. Aku adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Itu sebabnya salam yang pertama yang Dia ucapkan adalah damai sejahtera. Karena hanya dengan memiliki damai sejahtera, maka kita kemudian akan kembali memiliki pengharapan. Kalau tadinya hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam putus asa, kehilangan damai sejahtera, maka kita akan kembali memiliki segala-galanya. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup melakukan apapun. Kalau dia mati kemudian Dia bangkit dari antara orang mati, itu membuktikan bahwa Dia sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Jadi hal yang pertama ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kita akan memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera yang tidak pernah kita dapatkan di dunia ini. Yang kedua, dampak daripada perjumpaan pribadi dengan Kristus adalah hidup kita dipulihkan. Di dalam ayat yang ke-28, ketika Tuhan Yesus memberikan pernyataan kepada Thomas, Dia ingin membuktikan kepada Thomas bahwa Dia adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Ada jawaban Thomas di dalam ayat 28. Dia berkata, Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku, Allahku. Dengan kata lain, Thomas mau berkata, Tuhan, aku tidak perlu pembuktian. Hari ini aku sudah berjumpa dengan Engkau. Ketika Thomas mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, yang sebelumnya dia meragukan ketika murid-murid yang lain bertemu dengan Yesus, dan kemudian mereka menceritakan kepada Thomas, dan Thomas berkata, aku tidak akan percaya akan hal itu. Dan ketika Yesus kemudian datang, kemudian Yesus ingin membuktikan kepada Thomas bahwa Dia adalah Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku.
Artinya apa? Seketika itu, ketika Thomas berjumpa secara pribadi dengan Kristus, hidupnya dipulihkan. Dari keraguan-raguan dia punya kepastian. Dari yang tadinya penuh dengan kekecewaan, keputusasaan, kemudian hidupnya dipulihkan. Dia memiliki pengharapan yang baru kembali di dalam Kristus. Thomas yang tadinya berpikir bahwa Yesus yang sudah mati itu tidak akan bangkit lagi, perjumpaannya dengan Yesus saat itu merubah seluruh kehidupannya, memulihkan seluruh kehidupannya, membawa dia kepada kehidupan yang memiliki pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan bisa memulihkan kehidupan seorang Thomas, kalau Tuhan bisa memulihkan kehidupan murid-muridnya ketika mereka mengalami keputusasaan, hilang pengharapan saat Yesus mati, hari ini saya mau berkata kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan ini, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup memulihkan keadaanmu hari ini. Dia sanggup memulihkan pekerjaanmu, usahamu, keluargamu hari ini. Oleh sebab itu, milikilah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu kesaksian. Ada seorang pasien yang sudah positif COVID-19. Ketika dia masuk rumah sakit, dia mengalami depresi berat. Dia mulai hilang pengharapan karena teman-temannya tidak ada yang dekat, keluarganya tidak ada yang boleh dekat. Para tenaga medis sesekali saja datang, boleh melihat dia, memeriksa kesehatannya. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi? Saja merasa kehilangan pengharapan, saja merasa hidupnya sudah berakhir, ada seorang petugas kebersihan berkata kepadanya, kalau hari ini engkau percaya kepada Yesus, maka engkau akan mengalami pemulihan, engkau akan disembuhkan, hidupmu akan dipulihkan. Dan hari itu, ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, dia mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, apa yang terjadi? Dia disembuhkan dan kemudian di hidupnya dipulihkan. Kalau Tuhan bisa pakai seorang tukang kebersihan di rumah sakit itu, saya percaya hari ini kita semua jemaat Tuhan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, hidup kita pasti akan dipakai oleh Tuhan untuk membawa pemulihan bagi setiap keluarga yang lain, bagi setiap jiwa-jiwa yang lain. Milikilah perjumpaan pribadi dengan Kristus agar kita punya damai sejahtera dan kita hidupnya dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Terlebih kami bersyukuri karena kami adalah orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya bahwa damai sejahtera-Mu memenuhi kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Damai sejahtera-Mu akan tetap tinggal di dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Seluruh jemaat-Mu di gereja ini, mereka akan Engkau pulihkan, ubahkan usaha mereka, pekerjaan mereka yang mungkin berdampak karena wabah COVID-19 ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Engkau berkati setiap pekerjaan jemaat-Mu. Biarlah kehidupan mereka diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kehidupan jemaat-Mu, hamba percaya Tuhan, mereka akan menjadi berkat atas kota ini. Mereka akan menjadi pembawa-pembawa pemulihan atas kota ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati mereka yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang imannya lemah, Tuhan kuatkan. Yang saat ini susah, Tuhan hiburkan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Engkau telah bangkit dari antara orang mati, maka Engkau yang akan membawa kuasa kebangkitan-Mu itu di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu dan juga pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya kita katakan amin.